kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Terima kasih karena masih bersama-sama dan masih setia bersama-sama dengan kami dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah online kita, lebih baik kita berdoa dulu dan saya akan mengaminkan doa kita selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Yesus Kristus atas berkat, atas kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan, sehingga kan kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami melakukan atau sebelum kami memulakan ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi kami dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan apa yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan, kami praktikkan dalam kehidupan kami dan kami tanamkan dalam hati kami ya Bapa Syurgawi. Tuhan Yesus Kristus berkati ibadah ini Tuhan, dari mula pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan sedang bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Dan juga Tuhan Engkau berkati setiap anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau terus-terus Tuhan memakai mereka dalam kehidupan mereka. Lebih-lebih lagi anak Tuhan yang memberitakan Injil-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan setiap kami Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah ini secara online Tuhan, tapi saya percaya kami mendapat berkat, kami mendapat sukacita ya Bapa Syurgawi. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, jika ada roh kegelapan yang tidak senang melihat kami beribadah Tuhan, di Allah dimanapun kami berada Bapa, kami sehati sepikir menengking semua itu keluar dan memutuskan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Bapa Syurgawi. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah online ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami sudah bersiap, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Dimanapun kamu berada pada saat ini, jangan lupa SOP kita, oke? Bye! Kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan nama dalam-Mu Tuhan. Jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
sucikan nama dalam-Mu Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh kerana kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari yang diberkati Tuhan ini. Saya bersyukur sebab sekali lagi dapat bersama-sama dengan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan, dan kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam situasi dan keadaan seperti yang kita alami hari-hari ini. Jadi dimanapun Anda berada, saya dengan ikhlas membawa kita bersama-sama untuk memfokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dan carilah tempat yang selesakan diri, tenangkan pikiran, tenangkan hati, dan mari kita datang pada Dia. Biarlah dalam hidup kita dan hari ini kita isi dengan hal-hal rohani, hal-hal yang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sebab itu sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Sepanjang hari-hari yang lalu, kami telah menikmati pemeliharaanmu. Kami telah menikmati pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang ajaib sentiasa kami nikmati. Dan hal itu membuat hati kami melimpah dengan syukur. Dan pagi hari ini kami datang pada Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami mau duduk di kaki Tuhan. Mau mendengar apa kata Tuhan untuk kami. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Seperti yang kita telah mengerti bahwa sepanjang bulan ini dan beberapa minggu ke depannya, kita mau pelajari satu tema, yaitu berbuah dalam Kristus. Nah, ini saatnya untuk kita berbuah. Kita telah merdeka, artinya kemerdekaan itu sudah kita nikmati dan sudah kita alami. Saya percaya bahwa ketika kita belajar tentang kemerdekaan, ada satu komitmen Tuhan oleh Roh Allah bergerak di dalam kamu, mengerjakan di dalam kamu satu kerinduan, satu keinginan untuk berjalan di dalam kemerdekaan itu, menikmati kuasa kemerdekaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tiba masanya bagi kita untuk pada pagi hari ini dan seterusnya, seperti juga minggu lalu kita telah belajar juga bagaimana supaya kita dapat berbuah di dalam Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini saya senang sekali untuk mengajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Pertama, saya senang untuk mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas bab 4 ayat 4. Dan di sini bahagian firman Tuhan ini berkata tentang jawaban Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Di sini dia berkata bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu sebabnya bekerja tiap hari, mengumpul harta, mengumpul uang, dan menikmati semua kesenangan dengan makanan-makanan enak. Itu bukan segala-galanya. Itu bukan kehidupan yang sejati yang manusia boleh nikmati. Tapi ada satu rahasia di dalam Tuhan. Di dalamnya kita kena menikmati hal itu. Nah, itu maksud Tuhan dalam bahagian ini, yaitu supaya kita benar-benar hidup sebagai orang-orang yang mengerti tentang tujuan hidup kita. Yang mengerti tentang untuk apa saya ada di dalam dunia ini. Tentu sekali Tuhan mau supaya pekerjaan Tuhan yang memerdekakan kita itu daripada perbudakan dosa. Dia mau supaya saya dan saudara dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga senang untuk membaca dalam Yohanes 1 ayat 3.
di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu mengingatkan kita bahwa semua berada di dalam kekuasaan Tuhan. Sebab semua yang ada ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, seperti yang dijelaskan di dalam Kolose 1 ayat 16 ayat ketiga yang akan kita baca. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anak-anak Tuhan yang diberkati, ketika kita mempelajari bahagian-bahagian ayat firman Tuhan tadi, kita dibuat mengerti bahwa sebenarnya dalam hidup kita ini ada perkara yang perlu benar-benar kita hayati, kita mengerti sungguh-sungguh mengapa Tuhan ingin supaya kita berbuah. Nah, yang pertama, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, mengapa kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara hidup berbuah bagi Tuhan? Alasan yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita mengerti yang di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah makna dari semuanya ini? Ketika kita membaca ayat tadi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, pembacaan kedua yang berkata tentang semua ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan mau, maksud Tuhan dalam bahagian ini adalah sebenarnya jiwa kita kosong tanpa Tuhan. Oleh karena kita ini ciptaan, oleh karena kita ini berada dalam jalur kehendak Tuhan. Mengapa kita berada dalam jalur kehendak Tuhan? Sebab Tuhan telah mendesain kita dengan tujuan Tuhan. Kamu menolak atau tidak, kita tidak dapat lari daripada tujuan ini. Sama ada kamu berjaya atau tidak ikut dalam tujuan Tuhan, itu persoalan sendiri. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah benar. Semua yang Tuhan firmankan berbicara tentang ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Jadi artinya jiwa kita ini kosong tanpa Tuhan Yesus. Jadi saya secara pribadi sangat memerlukan Tuhan. Mengapa saya memerlukan Tuhan? Dan banyak orang, bahkan kita semua perlu Tuhan. Mengapa semua orang di dunia ini perlu Tuhan? Jawabannya adalah pertama, karena manusia itu terbatas. Kita memerlukan sesuatu yang tidak terbatas. Tuhan di atas segala Tuhan. Supaya keterbatasan kita itu dapat ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena kita lemah. Kita banyak kelemahan. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang kelemahan, baik kelemahan pribadi, kelemahan pemerintah, kelemahan dalam pentadbiran gereja sendiri, sentiasa ada yang dapat kita bicarakan tentang kelemahan-kelemahan itu. Terlalu banyak. Taruhlah siapa saja, bahkan malaikat dari surga turun sendiri pun memimpin kita. Tetap ada kelemahan menurut kita. Sebab memang manusia ini melihat, memang dia selalu melihat hal-hal yang lemah. Sebab itulah sifat manusia. Dan saya memberitahu bahwa memang manusia lemah, tidak ada manusia Superman. Itu hanya hayalan semata-mata. Itu hanya di dalam film yang adalah hayalan semata-mata. Tidak ada manusia super di dalam dunia ini. Semua orang ada keterbatasannya sendiri. Itu sebabnya kita perlu Tuhan.
Itu sebabnya kita perlu lebih memandang kepada Tuhan daripada orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya kita perlu lebih memandang kepada Tuhan daripada memburuk-burukan pemimpin kita. Sekarang ini kalau saya lihat FB, lihat media sosial, memburuk-burukan pemimpin ini, memburuk-burukan pemimpin yang ini, dan itu sudah menjadi satu perkara biasa di media sosial kita. Ketahuilah bahwa tidak adalah orang yang sempurna. Kamu mau cari pemerintah yang sempurna, sampai kiamat pun kita tidak akan jumpa pemerintah yang sempurna selagi ada di dalam dunia. Sebab manusia memang lemah. Kita berkumpul 100 orang pun membincangkan apa yang perlu kita buat. Bahkan sampai 500 orang pun apa yang perlu kita buat supaya community kita ini puas hati. Tetap saja ada yang merasa tidak puas. Semakin ramai orang, semakin ramai tuntutan, semakin banyak tuntutan. Jadi, mengapa kita perlu Tuhan? Sebab kita lemah. Tiada manusia yang tidak lemah, semua ada kelemahannya sendiri. Jadi jangan suka sebut-sebut kelemahan orang. Biasakan untuk melihat kelemahan diri dan memperbaikinya. Jangan berhenti hanya melihat kelemahan diri. Kalau kamu melihat kelemahan diri dan kamu cukup dengan itu, kamu berhenti di situ, kamu akan menjadi orang yang memandang hidup kamu sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak dapat berbuat apa-apa, dan kamu akan menjadi orang yang rendah diri, orang tidak berguna. Kamu akan merasa bahwa saya ini seorang yang, mengapa saya perlu ada di dunia, saya ada di dunia atau tidak ada pun itu tidak ada bejanya. Lalu hal-hal negatif akan masuk memenuhi hidupmu. Lalu kamu akan benar-benar putus asa dalam hidup. Sebab memang manusia lemah. Jangan bermimpi dan jangan bercita-cita menjadi Superman. Itu tidak akan menjadi kenyataan. Nah, kita perlu Tuhan. Apapun alasannya, Tuhan sangat diperlukan dalam hidup kita. Ketiga, karena Tuhan memiliki rancangan terbaik untuk kita. Jadi kalau Tuhan ada rancangan terbaik untuk kita, mengapa kita lari daripada rancangan yang terbaik itu? Itu sangat merugikan kita. Jadi mari kita masuk dalam rancangan Tuhan, masuk dalam rencananya, masuk di dalam apa yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita. Itu yang lebih bijaksana. Jadi dengar baik-baik bahwa kita ini diciptakan dengan tujuan Tuhan. Nah, ini yang kedua yang saya mau bicarakan. Tuhan ada tujuan bagi hidup kita. Dan tentu sekali seperti yang saya katakan awal-awal tadi, tujuan Tuhan bagi kita adalah supaya kita berbuah, dan buah itu mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak orang yang tidak menyadari. Tapi puji Tuhan kalau kita sadar bahwa kewujudan kita dalam dunia ini karena Tuhan sendiri menghendaki kita ada dalam dunia ini, bukan kehendak kedua orang tua kita semata-mata, tapi memang kamu di dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Artinya Allah suka dengan kita. Keberadaan kita di dunia ini disukai Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan mau supaya Anda ada di dalam dunia ini. Dan Dia memerlukan kita. Dia rindu memakai kita secara pribadi untuk kemuliaan dan bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Seperti yang ada dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti bahwa biarlah kerajaan Tuhan itu terjadi di bumi ini sebagaimana yang ada di surga. Siapa yang akan mewujudkannya? Yang akan mewujudkannya adalah saya dan saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang benar-benar berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Sangat luar biasa apabila saya dan saudara mengerti sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Kita hanya perlu turut dengan kehendak Tuhan, turuti langkah-langkah kaki Tuhan. Jangan berada di depan Tuhan. Biar Tuhan yang berada di depan kita dan kita mengikuti langkah-langkahnya supaya kita benar-benar aman, terlindung, dan di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kita. Yang ketiga adalah kita perlu sadar bahwa kita ini sebagai manusia perlu
meletakkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Ini yang ketiga. Artinya dalam banyak situasi dan keadaan kita perlu meletakkan Tuhan sebagai nomor satu. Setelah itu baru kepentingan-kepentingan kita yang lain. Mengapa Tuhan yang nomor satu? Seperti alasan-alasan yang firman Tuhan sudah maksudkan, seperti yang kita baca di awal-awal tadi, bahwa kita tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada Tuhan. Kalau kita tidak tunduk pada Tuhan, maka hukuman sedang menanti kita. Jadi mari kita letakkan Tuhan di atas takhta tertinggi dan paling utama dalam hidup kita. Apabila kita meletakkan Tuhan yang adalah tertinggi dalam hidup kita, kita akan benar-benar melihat pekerjaannya yang luar biasa memberi damai sejahtera bagi kehidupan kita. Memang kita berada di waktu-waktu yang sukar hari-hari ini, di mana wabah COVID-19 seperti yang kita alami itu mengakibatkan, dan dunia kita alami, bukan kita yang mengalami tetapi yang ada di sekitar kita. Tapi ada satu firman Tuhan yang saya senang mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Pemazmur Daud pernah mengatakan bahwa biar beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tetapi semuanya itu tidak akan memberi impak kepadanya, sebab ada Tuhan yang melindungi dia. Pagi hari ini saya mau mengingatkan kita akan hal ini. Apabila kita meletakkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, Dia yang bertakhta dalam diri kita, dalam hidup kita, Dia berada sebagai nomor satu. Kita utamakan Tuhan dulu, baru kepentingan yang lain dalam hidup kita. Ingat baik-baik bahwa Tuhan yang akan mengatur selebihnya dalam hidup kita. Kita hanya ikut dan Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sebab kerinduan Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak terbaik dalam dunia ini. Tidak ada hari yang tidak terbaik yang Tuhan telah ciptakan. Dan apapun yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini, semuanya yang terbaik. Dan semuanya itu meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pagi hari ini kita telah belajar mengapa Tuhan ingin supaya kita benar-benar komitmen dalam hal berbuah bagi Tuhan. Pertama, kita telah menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Yang kedua, kita telah melihat bahwa kita ini diciptakan dengan tujuannya Tuhan. Dan yang ketiga, kita kena letakkan Dia di takhta yang tertinggi dan yang paling utama di dalam hidup kita. Nah, sebab semua alasan ini adalah kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan yang menguasai dan yang berdaulat atas hidup kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini sampai di sini. Sebelum itu, saya senang sekali untuk mengajak kita berdoa. Saya mau mendoakan pertama-tama ibadah pemberian kita. Mari kita ingat bahwa pemberian itu ibadah. Pemberian persembahan dan pengembalian persepuluhan itu adalah ibadah. Saya mengulang untuk menjelaskan kepada kita apakah artinya ibadah. Ibadah artinya adalah penyerahan secara total kepada Tuhan. Ketergantungan hidup sepenuhnya kepada Tuhan itulah ibadah. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bergantung hanya pada Tuhan, bahwa hidup kita ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Kita lakukan antara yang paling sedikit adalah bukan cuma dengan kata-kata, bukan cuma dengan lontaran-lontaran pujian dan penyembahan kita, bukan juga cuma dengan doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan, tetapi ada satu yang perlu kita buat, itu tindakan. Pertama, tindakan pelayanan. Nah, tindakan pelayanan itu adalah Anda melayani Tuhan. Anda suka dengan pelayanan. Anda rindu dengan pelayanan. Mengapa kita mau melayani Tuhan? Sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Nah, dalam melaksanakan pelayanan ini, pelayanan yang kita mau buat tidak akan berjalan dengan baik tanpa satu yang dinamakan sebagai keuangan. Itu sebabnya kita perlukan keuangan. Kalau kita tidak perlukan keuangan, maka kita tidak perlukan pelayanan. Apabila kita perlu pelayanan,
maka kita perlukan keuangan. Nah, bagaimana kita dapat membantu pelayanan? Kita karena memberi dalam pemberian persembahan. Dan kembalikanlah persepuluhan kita kepada Tuhan. Mungkin kamu tidak dapat melayani karena situasi seperti ini yang kita alami hari-hari ini. Satu aja tindakan kita dapat melayani Tuhan, memberilah. Itu pun pelayanan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan hati yang tertuju kepada Kristus dan nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua, saya mau berdoa. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah kamu dan Tuhan memberi kesembuhan kepada kamu. Saya berdoa, kalau ada di antara kamu yang memiliki pergumulan, ada masalah dalam hidup kamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan, masalah, kebimbangan yang sedang kamu alami itu mendapat jalan keluar dan penyelesaian yang ajaib daripada Tuhan. Saya mau berdoa khusus, mari kita berdoa bersama-sama khusus untuk wabah COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia kita. Kita sangat terkejut karena tiba-tiba meningkat lagi di dalam negara kita. Kita akan serahkan ini pada Tuhan, minta pada Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu, menolong kita, membantu kita, sehingga wabah ini dihentikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan aminkan doa. Setelah kita berdoa bersama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami menikmati kasih Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan dan kami telah mendengar kebenaran firman yang mengajar kami bahwa Tuhan benar-benar rindu supaya kami akan berjalan dalam kehidupan kami sebagai satu cara hidup yang berbuah. Di mana dalam semuanya itu kami mengerti bahwa jiwa kami kosong tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Mengapa kami perlu Tuhan? Sebab kami terbatas, sebab kami lemah, sebab Tuhan memiliki rancangan terbaik dalam hidup kami. Mari Tuhan taruh dalam hidup kami. Biarlah kami menyadari akan kebenaran ini dan meletakkan Engkau sebagai yang nomor satu dalam hidup kami. Engkau yang bertakhta dan takhta tertinggi dalam kehidupan kami. Engkau yang utama dan setelah itu menyusullah hal-hal yang kurang penting yang berada di bawah setelah Tuhan yang lebih penting dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya dan kami mau mengikuti rancangan-Mu sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, saya berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan yang memberi. Berapapun jumlah pemberian yang anak-anak Tuhan dapat beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau berkati semua anak-anak Tuhan yang memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah dalam pemberian ini nama Tuhan ditinggikan dan kami percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Kami percaya ini adalah tindakan kami menabur. Tindakan kami menabur adalah kami memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan kami. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu tepat dan benar, ya dan amin dalam apapun yang Dia ungkapkan, apapun yang Dia firmankan. Kami akan menuai dengan lebih banyak lagi apa yang sudah kami tabur dan kami mohon supaya itu dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang kami tabur dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan kami. Kami sedang berurusan dengan dunia roh. Dan kami percaya di alam roh Tuhan mengerjakan sesuatu. Sebab itu ya Tuhan, bagi mereka yang ada masalah dalam nama Tuhan Yesus, selesaikan pergumulan, selesaikan masalah, beri jalan keluar, beri pertolongan kepada mereka. Kalau ada yang sakit, jamah Tuhan dan beri mereka kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa khusus untuk negara kami, Malaysia, dan dunia ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya wabah ini dihentikan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan hal ini. Kalau Tuhan mau menghentikannya saat ini juga, Tuhan dapat menghentikannya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap terjadi bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Kami akan menyaksikan semua yang iblis sedang lakukan dan kerjakan di sekeliling kami. Tetapi dimanapun kami berada, kami terlindung sepenuhnya. Orang-orang percaya Tuhan akan dilindungi
Dan kalau ada yang terkena dengan wabah ini sekalipun, mereka adalah orang percaya. Kami tahu Tuhan ada rancangan, Tuhan ada tujuannya tersendiri bagi mereka. Mereka ada misinya sendiri, mereka ada tujuannya tersendiri mengapa mereka terkena dengan wabah ini. Tuhan, biarlah kami hidup dalam rancangan-Mu, sebab rancangan-Mu lebih indah, lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan. Mari Tuhan berkati terus-menerus gereja ICB Victorious. Dan kami mengingat tentang dan menyebutkan di hadapan-Mu ulang tahun gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kami sudah menjangkau 5 tahun dan Engkau akan terus-menerus memberkati gereja ini dan membuat gereja ini bertumbuh dan benar-benar dapat menjadi saksi bagi Kristus. Kami akan terus mengungsikan berita baik dan akan terus meneruskan pemuridan di tempat ini sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi minggu depan.